Oke, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol. Kita udah pernah ngebahas tentang Senseiya Senseiya original, terus Lost Canvas. Lost Canvas. Ya, udah pernah. Udah terupload kan? Udah. Lost Canvas sudah terupload. Ini adalah Seharusnya G dulu ya. seharusnya Senseiya G dulu. Tapi malas bahas. Akunya yang malas baca, nggak kuat dengan gambarnya. Nantilah kita obrolin itu. Tapi kita bahas ini dulu. adalah karyanya Masami juga. Masami Kurumada. Kurumada juga. Kalau kalian tahu ini, umur kalian ketawa. Apalagi kalau kalian hafal lagu opening. Oke. Aku teman-teman sempet tayang di Indonesia. Ya, aku kenalnya memang dari anime ya, tayang di SCTV. Sudah lama sekali. Kemungkinan aku SMA. Itu udah lama sekali di SCTV, Dunia Anak kalau nggak salah programnya. Dan itu aku seneng banget dan kupikir ini kenapa kayak Senseiya ya? Nah, ternyata aku baru tahu bahwa itu Masami Kurumada juga ya. Sama, aku juga kenal itu dari SD. Iya. Dari aja nontonnya itu numpang, Mas. Karena TV ku nggak bisa masuk SCTV. Oh, nggak dapet Oke. Antennya kurang dulu. Iya. Ya, zaman itu seperti itu sih. Iya. Jadi nontonnya numpang di teman. Sama, aku juga. Ini kok mirip Senseiya? Gambarnya mirip ya? Iya, betul. Animasinya mirip. Betul. Tapi yang paling bikin aku ngehook adalah 4. Iya. 4 penjaganya. Penjaga penjuru mata angin. Iya. Genbu, Byako, Shiryu. Satu lagi aku nggak apa. Suzaku. Itu adalah exposure pertamaku. Ini kan sering banget dibahas di berbanyak medium. Ya. Ini exposure pertamaku pada 4 hewan ini. 4 hewan mistis ini. Oh, iya. Ketertarikanmu dari situ. Oke. Kok keren, maksudnya. Iya. BT-nya kan juga keren ya. Baru kemudian aku nonton Fushigi-Yugi yang sampah, yang cukup sampah itu. Iya, Fushigi. Itu juga kan itu. Ya. Baru di banyak medio. Kalau teman-teman ingat di pembahasan tentang kayak Suranomon, itu kan ada 4 gerbang juga sebenarnya yang harus dibuka. Tapi itu bukan pembahasan. Tapi itu menegaskan seberapa 4 gerbang ini memang mediumnya banyak sekali. 4 penjuru mata angin kan. Ya. Itu bener BT-nya itu keren-keren, Mas. Dan ya namanya Masami Kurumada, karena dia yang punya Pegasus Seiya, ya BT-nya adalah Pegasus yang gitu. Dia tidak berhubungan dengan 4 gerbang 4. itu. Kirin harusnya ya. Harusnya Kirin kan nanti yang gurunya kan. Iya. Cuman kan maksudnya kan itu simbol dari Kirin kan. Tapi dijadiin Pegasus. Emang gitu. Emang bandel nih orang. Emang bandel. Dan ini pun terwujud karena dia dalam tanda petik, kalau behind story-nya atau behind the scene-nya adalah ditendang ya dari Senseiya, dari sebentar. Sebenarnya bukan ditendang ya. Sebenarnya kan emang ada masalah lah dia, sehingga dia bikin. Karena dia kan udah ini beda tempat di Kadokawa kan ya. Betul. Gitu, okay. Gimana ya? Sebenarnya kan emang naturnya komikus kan adalah setelah bikin satu karya, bikin karya lain. Tapi memang Masami itu nggak bisa lepas dari Senseiya ya. Dia lintas penerbit aja tetap rasanya rasa Senseiya. Iya. Fumano Kojiro tahu kan? Itu kan juga tayang di Indosiar dulu. Iya. Itu kan kapan tayang di Indonesia nggak tahu. Kapan terbit di Indonesia entah. Iya. Secara konstruk ceritanya kan Senseiya banget, Mas. Tokohnya juga Seiya. Gitu. Jadi ya gimana gitu. Jadi kayak ini kan Seiya, terus si Fou tuh Iki. Kayak gitulah. Jadi ya uslah gitu. Jadi emang blueprint Senseiya itu adalah kemudian dia menyerah kayaknya. Udahlah aku bikin Senseiya terus aja. Dan works juga. Menurutku yang paling bagus mungkin ini agak secara cerita BTX ini sedikit di atas Senseiya. Betul. Karena Senseiya itu kan mitologi akan masa lalu, hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu kan erat, sehingga mengaitkan itu juga harus presisi kan sebenarnya. Dan itu nggak berhasil. Betul. Karena dia ngerangkai mitologinya kuat. Ada Gold Saint, ada Silver Saint, ada Bronze Saint. Tapi silvernya nggak pernah dapat exposure gede. Betul. Makanya aku merasa timpang ya. Senseiya itu agak wasted. Dia nge-craftingnya bagus, tapi tidak semuanya terjelaskan dengan baik. Ya.
beda dengan ini. Ya. Karena dia itu tidak berdasarkan pada mitologi-mitologi yang udah ada selain minjem doang. Kalau Sensei kan konstelasi ada berapa ya, kamu harus sesuai ya. Kalau ini kan enggak, agak lebih bebas, makanya secara mitologi cerita dia bisa berdiri sendiri dan selesai dengan ya sudah khasnya Kurumada. Ya. Dan tapi menurut Kuris ini tuh kayak Kurumada tuh kayak bikin sesuatu yang semaunya dia aja di sini. Meskipun kita nggak bisa bilang semaunya dia itu nggak bagus, tapi kayak misalnya bahasa Jawanya tuh ujuk-ujuk. Ya. Tiba-tiba ada kerajaan mesin, tiba-tiba kakaknya TP Takamiya ini sejenius itu, tiba-tiba TP itu dari tempat di mana begini begitu. Tapi jeniusnya Masami adalah itu nggak jadi kita pikirin. Ya karena emang dari awal kita fokusnya ada pada pertama BT-BT-nya yang keren-keren. Ya, sejak TP itu bertemu dengan X, menjadi donornya X secara tidak sengaja, itu semuanya secara natural tuh bergulir tentang mereka aja, gitu. Dan itu membuat jadi nggak ada masalah. Ini ada kerajaan mesin yang punya masalah, yang kalau masalahnya nggak diselesaikan, maka ada makhluk yang akan memakan bumi. Ini kan fantasinya luar biasa ya, maksudnya ini apa sih gitu. Tapi kita nggak fokus ke sana gitu, karena TP-nya tuh digarap dengan luar biasa bagus. Sebagaimana Seiya juga tergarap dengan baik. Iya, betul. Cuman Seiya itu kan bukan kurangnya ya. Sekali lagi ini plus minus juga nih. Karena masih karyanya beliau, kita boleh aja ngobrol ini. Seiya itu kan seperti halnya Senseiya di medium lain, maksudnya cerita lain yang bukan Seiya segala macam. Pegasusnya itu banyak ditolong oleh macam-macam, segala macam gitu. Nah, ini tuh sama seperti itu, tapi Masami itu mampu menjaga garis dan benang merahnya TP itu sampai akhir. Jadi perjuangannya TP yang tadinya diremehkan terus di look up sama para penjaga legendaris ini, itu tuh menyenangkan sekali dan mengagumkan sekali, menggetarkan hati lah kalau baca tuh. Khasnya Kurumada itu kalau kita baca itu jadi ikut semangat. Ikut apa ya? Kasarnya ikut mendukung. Dan ketika endingnya seperti itu, sekali lagi khasnya Kurumada. Sensei juga endingnya ngasalin kayak gitu. Not in a bad way ya. Iya. Tapi endingnya anime itu lebih mengesalkan daripada ini. Itu dia. Ternyata endingnya berbeda. Aku lupa. Ya, jadi BTX itu kan ada BTX sama BTX Neo kan? Kalau di anime itu teman-teman, BTX dan BTX Neo, apa yang membuat ini berubah? Yaitu perubahannya X itu sendiri. X dari wujud lama ke wujud baru yang warnanya emas. Itu menjadikan dia Neo. Lagunya berubah, segala macamnya berubah. Itu kalau di anime. Kalau di sini nggak ada. Ini bahkan BTX Neo itu dimulai di buku ke-5 atau ke-6. Bahkan sesingkat itu. Kalau di animenya ada 2 sesi gitu. Ini bahkan di buku ke-5 atau 6 itu X itu sudah berubah menjadi yang baru. Sebenarnya itu badannya juga lebih besar kan si X. Nah, aku pertama kali mau minjem ini teman-teman dari Daris, aku nanya endingnya sama nggak? Nah, memang dia lupa. Nah, seingatku, dan memang ini harusnya sih benar ya, bahwa di anime itu endingnya TP mati ngelawan BT terhebat Raffaello. Itu mati, dia pakai kepalan Mesia terakhir. Rafael ya. Iya, Rafael. Ya, karena kan itu nama-nama sinema. Iya benar. Gitu. Dan itu ada note-nya yang bagus nanti. Di komik lebih detail, karena di luar angkasanya begitu. Kalau di animenya nggak sampai keluar angkasa gitu. Nah, mati karena TP itu diibaratkan cahaya dan Raffaello itu adalah kegelapan yang akan memakan bumi. Sesimpel itu. TP mengorbankan diri, udah selesai. Tapi di sini tidak, yang mengorbankan diri adalah X. Jadi dari luar angkasa itu X itu melimpahkan semua proteksi perlindungan diri ke TP dan kakaknya supaya bisa nyampe ke bumi dari luar angkasa, dari bulan kalau nggak salah sih. Pokoknya luar angkasa lah, stasiun luar angkasa gitu. Nah, sehingga X terbakar habis, tapi TP dan siapa nama kakaknya aku lupa. Itu bisa selamat. Ya sudah, begitu saja. Akhirnya mereka ingat akan X gitu. Ingat nggak? Ini adegannya mirip apa? Aku lupa, Riz. Apa ya? Shiryu versus Sura, betul. Yang diangkat. Ya. Makanya kenapa aku bisa resonate banget ketika baca ini tuh kan. Adegan Shiryu versus Sura itu adalah adegan favoritku di Senseiya. Jadi ketika aku membaca endingnya BTX yang seperti itu tuh beneran wow, keren banget gitu loh. Ya walaupun ngeselin ya. Betul.
filosofi agamanya juga Nah, lumayan Jadi kuat di sini. ini tuh agak lebih dark daripada Sensei, agak lebih berat, agak lebih nganu. Makanya aku bilang dia sedikit di atas Sensei. Dan ya tadi kayak yang gue bilang, ini tuh Mas Sami kayak bilang, ya aku mau bikin kayak gini. Ini ala aku banget. Kalau kalian mau ya silakan. Enggak ya udah silakan. Makanya jumlah volumenya juga enggak banyak. Dan bagus enggak banyak. Karena padat banget. Padat banget. Ini enggak pernah berhenti, teman-teman. Ya. Ini tidak ada istirahat, tidak ada sama sekali. Perjalanan ATP dari satu poin ke poin lainnya, karena kerajaan tower utama kerajaan mesin itu kan dikelilingi oleh berbagai poin, teman-teman. Dan kalau kita masuk dari satu poin nggak bisa pindah ke yang lain karena setiap poin ada penjaganya. Gitu. Dan filosofi penjaganya pun bagus banget. Apa ya? Ini adalah karya yang jarang sih sebenarnya. Kita beruntung ini terbit sampai tamat di Indonesia. Iya. Kalau aku pribadi lebih nge-encourage mending baca komiknya dibandingin nonton animenya ya. Betul. Animenya tuh memang membangun semangat juga, tapi setelah kita ngikutin manganya, kita akan lebih ngerasa ya karya utuhnya tuh ini sebetulnya gitu. Agak berbeda dengan Sensei yang animenya itu utuh. Animenya itu bisa mengupgrade komiknya. Betul. Kalau BTX itu malah kebalikannya. Animenya agak lebih inferior. Aku lupa di anime itu ada pertarungannya Hokuto atau enggak ya? Ada. Kayaknya ada. Karena pertarungannya di sini tuh rumit, Riz. Ini pertarungan otak kan. Iya. Di anime ada kok. Aku lupa. Gitu. Tapi yang jelas Max nggak hancur kayak di sini. Iya. Gitu. Max itu BT terbesar, teman-teman. Gede banget. Dia tuh Genbu ya? Genbu kayaknya Genbu. Kura-kura kan. Penyu kura-kura lah. Kayak gitu. Itu besar sekali, dan Hokuto dan Max itu kan tidak suka bertarung. Akhirnya satu-satunya pertarungannya dia ya di situ gitu. Jadi menurutku sih oke banget. Teman-teman yang pengen koleksi ini tuh segera cari ya, karena komiknya cukup lama udah. Kalau kalian nitpick akan kelihatan repetitif sih, karena jurusnya si TP itu ya begitu-begitu aja. Ya itu Sensei ya? Iya, Pegasus Ryuseiken sama mati ya. Sama Suiseiken ya itu aja gitu. Nah, ini juga kepalan mesianya tuh, Messiah face-nya tuh ya gitu aja. Tapi kurasa teman-teman yang baca ini kemudian dia udah tahu Sensei, dia udah paham. Udah paham Dan itu tidak akan menjadi masalah. Yes. Itu sih. Itu aja kali ya dari Terus BTX. sekilas iklan lagi. Kita banyak iklan belakangannya. Tidak di-endorse. Nah, Alex Media sedang memposting kalau mereka nanti kita cantumin linknya di deskripsi ya. Oke. Kalau mereka sedang bertanya, kalian mau nggak komik ini diterbitin? Komik apakah itu? Sensei original. Nah, jadi kita minta tolong nih untuk ikut nge-like, untuk ikut nge-share agar dinotis sama manajemen Alex Media, agar nih kalau kalian mau nerbitin Sensei yang mau banyak. Dan itu perlu, teman-teman. Sensei tuh original tuh kita nggak pernah dapat ya. Kita nggak pernah dapat. Ada Raja Wali Graffiti. Dan Sensei kan cukup nice ya. Soal seperti apa konten soal Sensei kita udah pernah ada kontennya, nanti di start saja. Nah, kita minta tolong buat itu. Kalau yang nge-like itu cukup banyak, nanti Alex juga akan mempertimbangkan kok untuk menerbitkan serial ini dengan format yang mungkin cukup premium juga. Saya punya yang bungkoban by the way, yang pengen ngerti seperti apa, tonton konten kita yang karena udah pernah kita tampilkan. Gitu. Ini enggak saya turun bukunya tebel, bukunya kecil tapi tebel. Abot gitu. Jadi males bawa nuruninnya. Mudah-mudahan sih terwujud, teman-teman, karena saya juga pengen baca manganya, karena cuma nonton animenya kan. Ada hal-hal yang berbeda juga kan. Ada. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan terwujud dengan bantuan kita semua, kalian semua juga. Karena gerakan itu adalah hal yang paling bagus. Kayak aktivis ya. Oke. Makasih banget teman-teman yang udah dengerin obrolan kita tentang BTX kali ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Yang punya kenangan tentang BTX atau yang pengen tahu lebih lanjut, kita ngobrol di di kolom komentar. Thank you. Sampai ketemu.